kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan ayat 22. Hari ini renungannya akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini sedang bertugas di Palaka Timor Leste. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Oliva PRR, yang saat ini sedang bertugas di Filipina, Manila. Mari Bapak Ibu dan para sahabat sekalian, kita siapkan hati, siapkan batin untuk memulai doa dan permenungan kita hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas
dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis dan Yesus Anak Allah dibaptis. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Dan juga selamat merayakan Hari Raya Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat, dan kita semua dalam keadaan sukacita menyambut hari pembaptisan Tuhan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi berkisah tentang bagaimana Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Pembaptisan ini terjadi sebagai suatu titik awal Yesus mulai tampil di depan orang banyak. Pesta pembaptisan ini menandakan bahwa Yesus dilantik oleh Tuhan. Yesus dilantik untuk memulai suatu karya perutusan, untuk memulai suatu tugas perutusan yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri di depan orang banyak atau di muka umum. Dan bacaan Injil yang tadi kita dengarkan secara bersama-sama mengisahkan tentang pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dia tidak merasa bahwa ia adalah orang yang lebih penting dari Yesus, meskipun dia yang membaptis Yesus. Secara jelas, jauh sebelum membaptis Yesus, ia sudah menyatakan bahwa Yesus lebih besar dari dirinya. Ia memang membaptis Yesus. Ia memang membaptis orang dengan air yang menjadi simbol penghapusan dosa. Tetapi Yesus sendiri, dia yang akan membaptis kita dengan Roh, yang membersihkan roh kita dan mengarahkan kita kepada keselamatan sejati. Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya, pada pembaptisan Yesus, identitas Yesus diungkapkan dengan sangat-sangat jelas. Ia adalah Putra Allah. Dengan ini, Yesus mendapatkan suatu mandat sepenuh-penuhnya untuk mewartakan kabar keselamatan Allah. Dan kita pun hari ini diminta untuk mendengarkannya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita semua diajak untuk mendengarkan Yesus yang berkenan di hadapan Allah. Dan dari kisah pembaptisan ini, kita bisa menarik 1-2 pembelajaran untuk kita simak bersama. Yang pertama, kita bisa menjadi Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi sesama untuk lebih mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus yang kita imani. Dan dengan rendah hati,
kita mesti berupaya, berusaha, berjuang untuk memperkenalkan Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita imani di dalam hidup kita melalui pelayanan dan karya perutusan kita, baik itu di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkup masyarakat kita, di dalam komunitas kita, dan di mana saja keberadaan kita. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, Yohanes membaptis di Sungai Yordan. Kita pun bisa memulainya di mana kita berada, terutama di dalam keluarga dan di dalam komunitas kita masing-masing. Pembelajaran yang kedua yang menjadi permenungan dan refleksi kita adalah Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk mengalami hidup bersama kita manusia, tetapi Ia mau membawa kita manusia ke jalan yang benar. Untuk itu, saudari-saudara yang terkasih, kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama. Pembaptisan Tuhan juga mengingatkan pembaptisan kita masing-masing. Entah kita dibaptis secara bayi ataupun kita dibaptis dewasa, kita masing-masing mengingat pembaptisan kita. Oleh pembaptisan itu, kita sudah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan warta keselamatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, semoga dengan permenungan singkat ini, dengan bacaan Injil hari ini, kita semua tidak merasa takut untuk menjadi pewarta sigap, untuk menjadi pewarta sabda Tuhan dan menghidupi sabdanya dengan penuh tanggung jawab di dalam keluarga kita dan di dalam komunitas-komunitas kita. Mewartakan sabda Tuhan tidak sekedar berbicara, tidak sekedar melalui kata-kata hampa, tetapi mewartakan sabda Tuhan lebih dari itu adalah melalui sikap, tindak, dan perbuatan kita sehari-hari. Jika perbuatan kita itu benar, akan dilihat orang dan orang lain akan menjadikan kita sebagai contoh. Itu adalah salah satu pewartaan yang sungguh diharapkan oleh Tuhan. Semoga kita semua dalam perjalanan pelayanan kita, dalam perutusan dan perjuangan kita, senantiasa diarahkan dan dibimbing oleh rahmat Tuhan sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berhari Minggu untuk kita semua, dan tetap sukacita di dalam pelayanan kita. Tuhan yang kita imani selalu memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, kita keluarga, terima kasih kepada orang-orang yang kita ingat dan kita persembahkan di dalam Tuhan. Sukacita kita bersama di sana, dan perjuangan hidup kita di masa yang akan datang dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perhubungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.